Selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan dagang? Perusahaan dagang merupakan suatu kegiatan yang usahanya melakukan suatu pembelian barang untuk dijual kembali tanpa adanya proses produksi ataupun mengolah ataupun mengubah bentuknya. Nah, pengertian perusahaan dagang sendiri secara umum, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, lalu menyimpan serta menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Jadi yang dimaksud dengan nilai tambah itu berupa mengolah atau mengubah bentuk atau sifat barang. Nah, perusahaan dagang sendiri dalam suatu aktivitasnya mendapatkan pendapatan yang didapatkan dari transaksi jual beli barang. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan ya. Kalau sebelumnya kita belajar perusahaan jasa, pendapatan utamanya berasal dari jasa. Tapi kalau perusahaan dagang, pendapatan utamanya berasal dari hasil penjualan barang dagangannya. Kemudian yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Lalu yang ketiga, dalam pencatatan akuntansinya terdapat akun yang namanya persediaan barang dagang ya. Akun persediaan barang dagang ini hanya akan ada di akun pencatatan perusahaan dagang ya. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya adalah sebagai perantara antara si produsen dan konsumen. Jadi ibaratnya sebagai penyambung antara orang yang memproduksi barang dengan si pengguna dari barang tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual itu sama. Dengan kata lain, gak ada perubahan bentuk sama sekali. Kemudian yang keenam, tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Contoh misalkan si perusahaan dagang ini dia membeli barang X di perusahaan A atau di produsen A dengan harga 500.000. Kemudian dia jual ke konsumennya sebesar 600.000. Maka laba yang didapatnya adalah sebesar 100.000. Seperti itu. Oke, kita masuk ke jenis-jenis perusahaan dagang. Untuk jenis-jenis perusahaan dagang sendiri di sini ada atau terbagi menjadi dua. Pertama, berdasarkan produk yang diberdayakan. Nah, untuk berdasarkan produk yang diberdayakan ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, perusahaan dagang barang produksi. Yang kedua, ada perusahaan dagang barang jadi. Nah, kalau perusahaan barang produksi ini perusahaan yang memperdagangkan produk bahan baku ya, sebagai bahan dasar dalam pembuatan produk atau alat-alat produksi untuk menghasilkan produk lain. Contoh misalkan seperti kayu gelondongan, kemudian mesin gergaji, lalu misalkan lagi toko-toko bahan pembuatan kue ya, kemudian toko-toko material itu masuknya ke perusahaan dagang barang produksi. Kemudian yang kedua, perusahaan dagang barang jadi, yaitu suatu perusahaan yang memperdagangkan sebuah produk final atau dalam bentuk akhir yang siap untuk dipergunakan oleh si konsumennya. Contoh misalkan seperti buku, kemudian sepatu, televisi, dan lain-lain. Oke, jenis perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat di sini ada 3. Pertama ada perusahaan dagang besar, kedua ada perusahaan dagang perantara, yang ketiga ada perusahaan dagang pengecer. Ya,
Untuk perusahaan dagang besar atau yang biasa disebut dengan wholesaler, perusahaan yang secara langsung membeli suatu produk dari pabrik ya dalam jumlah yang besar. Kemudian si perusahaan tersebut menjual barangnya ke sebagian pedagang dengan sebuah perantara yang volume penjualannya cukup besar ya, contohnya grosir. Kemudian yang kedua, perusahaan dagang perantara atau biasa disebut dengan middleman, yaitu suatu perusahaan yang membeli barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Contohnya apa? Contohnya misalkan kayak seperti gas LPG ya, kemudian pedagang yang menjual dagangannya di pasar Tanah Abang, itu termasuk perusahaan dagang perantara. Kemudian yang ketiga, perusahaan dagang pengecer, yaitu suatu perusahaan yang langsung berhubungan dengan si konsumennya. Jadi si konsumen ini bisa membeli barang secara eceran ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan seperti warung, kios, supermarket, dan pasar swalayan. Oke, di sini kita masuk ke kegiatan utama perusahaan dagang. Ada 4 kegiatan utamanya. Yang pertama ada pembelian ya. Jadi kegiatan pembelian ini meliputi pembelian aktiva perusahaan, pembelian barang dagang, dan pembelian barang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Yang dimaksud dengan pembelian aktiva perusahaan, peralatan atau perlengkapan pendukung untuk menjual barang dagangannya. Contoh misalkan kita pengen menjual produk kue misalkan. Biasanya kan kalau jual kue kita mesti pajang. Nah, kita butuh alat pajangnya atau etalasenya. Kita butuh alat pendukungnya atau alat display untuk mendisplay produk kita, misalkan seperti kayak etalase. Kemudian yang kedua, pengeluaran uang. Pengeluaran uang di sini digunakan untuk membeli barang dan jasa, kemudian membayar pajak, lalu melunasi utang, beban-beban, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan beban-beban di sini bisa kalau misalkan kita punya usaha dagang, kemudian nyewa tempat, nah itu masuk ke beban sewa, kemudian belum lagi beban listrik dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada penjualan ya. Tentu yang namanya perusahaan dagang pasti menjual barang ya. Kegiatannya itu salah satunya adalah penjualan barang ya. Nanti dari penjualan barang dagangnya dia akan memperoleh pendapatan seperti itu. Kemudian yang keempat, penerimaan uang ya. Penerimaan uang di sini bisa didapat dari pelunasan piutang ya, kemudian penjualan barang dagang dan lain-lain seperti itu. Oke, di sini ada tabel yang berisi nama perusahaan ya. Kita diminta untuk menentukan apakah perusahaan tersebut termasuk perusahaan dagang atau tidak. Apakah perusahaan tersebut termasuk perusahaan dagang atau tidak? Jika iya, kita checklist di bagian kolom iya. Jika tidak, kita checklist di bagian kolom tidak. Silakan dijawab ya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk lanjutan dari materi akuntansi perusahaan dagang akan kita bahas di video berikutnya.